katonyo Al-Habib Al-Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam Tsani Abdurrahman As-Segaf, beliau mengatakan al-amal yahtaju ilal aql. Amal itu membutuhkan akal. Amal membutuhkan akal. Kalau amal yang tidak didasari dengan akal, jadinya bukan amal. Amal membutuhkan akal. Maksudnya apa? Nah, kita kupas. Imam Ghazali ngomong, ada niat, maka kita membutuhkan untuk pengamalan daripada niat tersebut. Aku niat tahunya sehari ini aku nak berbuat baik. Aku nak berbuat baik. Nah, kadang-kadang pas pelaksanaannya misal setelah terbit matahari ditambah waktu 16 menit alias masuk waktu sholat duha. Waktu sholat duha. Nah, disinilah porsinya akal. Disinilah tugasnya akal. Untuk apa? Untuk memilih ibadah apa yang paling bagus untuk dilaksanakan di waktu tersebut. Nah, misal masuk waktu duha. Amal apa yang paling bagus? Oh, ingat, sholat duha. Nah, amal ini pelaksanaannya yang milih adalah akal. Kalau tidak berakal, dia menyibukkan dengan sholat-sholat yang lain. Sholat taubat, sholat hajat, sholat apalah terserah. Tak taunya sholat duhanya cuma 2 rakaat. Kan sayang. Lebih baik kau sholat galo-galonya duha, karena ini adalah waktunya sholat duha. Amal tuh butuh akal, supaya akal ini memilih mana yang lebih afdol. Contoh yang sering kita galak meleset, misal apa namanya, di waktu seperti kita sekarang ini, di waktu pas kita lagi belajar hadir duduk di dalam majelis taklim, maka amalan yang paling afdol sekarang ini bagi anak pembicara itu ceramah, nyampe ke ilmu. Bagi antum yang denger, amalan yang paling afdol adalah denger ilmu. Kadang-kadang kan ada bewong yang ketika dia duduk di dalam majelis taklim, dia masih sibuk dengan HP-nya. Jangankan HP, tasbih tidak afdol. Ada wong yang bersolawat kepada Nabi, bagus solawat kepada Nabi, yang tidak diragukan pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dia solawatnya di saat hadir majelis taklim meleset, ini tidak jadi amal. Makanya ada zikr habaib, ada zikr ulama marah. Ngapa kau megang tasbih? Apa kau nyinggung amalan yang kami lagi gawe keni amalan yang salah? Kalau amalan yang kami gawe keni salah, njuk tahu kami ini salah. Ngapa kan kalau dia ni bertasbih dewe, bukan tasbih dewe. Ibarat kata dia ngatokan majelis nisa salah. Kalau salah, njuk tahu. Nah, kalau tidak salah, tidak nyala ke kami. Yang bertasbih ini ngomong, aku tidak nyala ke, kamu tuh bener. Nah, kalau bener ngapa tidak melok? Kalau bener ngapa tidak melok? Sedangkan Allah tidak menjadikan di dalam diri kita ada dua kemampuan untuk mencakup daripada 2 amalan. Allah menciptakan manusia itu kemampuan dan kesempatannya tidak sama. Kemampuan dan kesempatannya tidak sama. Ada yang dia punya kemampuan tapi tidak sempat. Ada yang dia sempat tapi tidak mampu. Ada yang dua-duanya dia dapat. Dia punya kesempatan dan punya kemampuan. Nah, wong yang dionyo mampu, yang dionyo sempat, itu harus ada motor, harus ada penggerak. Penggeraknya adalah niat. Penggeraknya adalah kemauan. Galak tak dulu. Makanya beliau ngomong watanwi al khairo wa ta'zim alla tashtagila fi jami'i naharika illa bita'atillah. Penggeraknya tuh supaya kita mampu, supaya kita sempat. Galak tak dulu. Karena kalau kita tidak galak, otomatis kita merasa tidak sempat. Kalau kita tidak galak, tidak punya niat untuk berbuat baik, otomatis kita akan nyimpulkan aku ini tidak mampu. Padahal kita sama-sama hidup 24 jam. Padahal sama-sama, misalnya, ustad lemah, tak kati urusan, sama be, sibuk juga kita nih nah.
masing-masing kita punya kesibukan, cuma kesibukannya tentulah beda-beda. Tapi kalau disimpulkan, waktu kita sama-sama 24 jam, kemudian sama-sama kita ngakui bahwa diri kita nih bigi, banyak gak? Banyak gawi. Nah, cuma pembedanya tadi di niat. Pembedanya tadi ada dak